Siapa? Mengapa kalian mau ikut campur masalah kami? Saya sebenarnya tidak ingin ikut campur masalah panjenengan, tetapi kalau sudah sampai menyakiti orang yang ada di dalam rumah ini, maka terpaksa saya harus ikut campur, sebab ini menyangkut dengan nyawa saudara-saudara kami. Oh, kamu menantang saya? Sebaiknya kan pergi dari rumah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kasih tunjuk makhluk itu siapa saya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Badanas baratas bardianas nurul salaman malikul jinni wal insi wa saitani kulli nafsin dha'iqatul maut, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembangunan untuk Padepokan Nurjati Sholawati Al-Duni sedang dilaksanakan, dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu. Yang sana sudah hampir selesai, nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu, insyaallah. Baru tadi malam. Iya, saya kan sendirian, anak saya kerjanya malam, setengah 12, jam 2 kurang 10. Ada seperti pasir dilempar di atas kamar saya. Sebentar lagi ada blek, dia barang turun, dia jatuh di genteng. Kang Alvar biasanya dirasakan di rumah itu gimana, Kang Alvar? Di rumah itu ya sama kayak ibu yang dikatakan ibu tadi. Dengar nggak tadi suaranya? Dengar nggak tadi? Dak. Ya sama kayak ibu yang dikatakan ibu tadi. Dikatakan ibu tadi. Dikatakan ibu tadi. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah berlah sucinya sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Loh, di mana? Sana apa di mana? Yang blodak tadi di dalam. Ya, di dalam. Apa tadi geludak di dalam tadi? Assalamualaikum. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun.
Saya datang ke sini yang pertama itu mau untuk silaturahmi, itu yang pertama. Panjenengan itu sebenarnya siapa? Apa yang kau ingin kau ketahui di tempat ini? Kenapa dengan tempat ini? Tempat ini salah satunya bangsa kami banyak dendam. Bangsa kami telah banyak disakiti dengan keluarga ini Kenapa? dari orang sebelumnya. Punya masalah apa? Kamu tidak perlu tahu masalah itu apa. Tentunya bangsa kami sama dengan bangsa kalian. Sifatnya pun sama-samanya beda. Tapi masalahnya kalau panjenengan menyakiti pemilik rumah ini, itu pun juga menjadi masalah kami tentunya. Kalian siapa? Apa kalian mau ikut campur masalah kami? Saya sebenarnya tidak ingin ikut campur masalah panjenengan. Tetapi kalau sudah sampai menyakiti orang yang ada di dalam rumah ini, maka terpaksa saya harus ikut campur, sebab ini menyangkut dengan nyawa saudara-saudara kami. Keluarga ini satu persatu akan kami ambil. Kenapa keluarga ini satu persatu mau kamu ambil? Telah mengganggu bangsa kami. Apa kesalahan mereka? Dulu orang sebelumnya telah membunuh dari bangsa kami. Orang sebelum mereka ini, Ya, berarti kan nggak ada hubungannya dengan mereka ini. Lalu kenapa harus disangkut pautkan dengan mereka ini? karena 7 turunannya satu persatu akan kami ambil. Tentu saya tidak akan ridho dengan semua itu, karena mereka tidak berdosa dan tidak ada sangkut pautnya juga dengan mereka. Kalau mereka tidak berdosa lalu disalahkan, didolimi, tentu saya sebagai sesama muslim, sesama manusia, wajib untuk tolong menolong di dalam kebaikan. Itu berarti panjenengan melakukan kedoliman terhadap umat manusia. Sedangkan kita diciptakan ini kan untuk beribadah, bukan untuk saling mengganggu ataupun mendolimi. Berarti yang telah melakukan kekejian terhadap keluarga ini panjenengan, Bangsa kami. beserta dengan anak buah kamu itu. Jadi makhluk ini jin amar ya, atau biasa juga disebut sebagai jin pengganggu, karena mereka mengganggu. Ada 2 jin sebenarnya, jin muslim dan jin kafir. Kalau yang ini sebenarnya adalah jin kafir, tapi yang perlu untuk diingat, sebenarnya mereka ini juga jarang mengganggu kalau tidak digunakan, ataupun orangnya itu sendiri mudah untuk diganggu sebenarnya. Ya. Kenapa kalian mengganggu kami di sini? Saya tidak niat untuk mengganggu. Saya hanya tidak ingin panjenengan itu mengganggu pemilik rumah ini. Oh, kamu menantang saya? Panjenengan pergi dari rumah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kasih tunjuk makhluk itu siapa saya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan izinmu, dengan ridhomu, dengan kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, saya memohon ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah. Dengan kekuatanmu, dengan kuasamu, saya memohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah makhluk itu sebuah peringatan agar tidak mengganggu saudara-saudaraku yang ada di tempat ini ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bardanas bartatas bardianas Nurul Sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut dha'iqatul maut dha'iqatul maut. Bardanas bartatas bardianas Nurul Sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut dha'iqatul maut dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Bardanas bartatas bardianas Nurul Sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan memohon ampun kepada saya kamu. Mohon ampun kepada Allah. Sekarang saya tanya kamu baik-baik. Baiklah, apa mau kalian? Apa tujuan kamu mengganggu keluarga ini? Karena bangsa kami mempunyai ikatan dari keluarga ini. Mempunyai ikatan atau memang diikatkan? Ya, sengaja diikatkan. Sengaja diikatkan dengan keluarga ini untuk menyakiti keluarga ini. Kenapa? Ada yang tidak terimain keluarga ini. Hati-hati ya kalau berbicara dengan bangsa jin seperti ini, karena biasanya bangsa jin itu mengadu domba. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kamu saya ikat dan kamu harus ikut dengan saya. Paham kamu? Kalau kamu ikut dengan saya, maka kamu harus masuk Islam dulu. Apa itu Islam? Kami tidak tahu itu Islam. Islam itu selamat. Kami pun sesat. Apa Islam selamat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau atau tidak kamu? Mau atau tidak? Hubungan kami dari keluarga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya putuskan semua ikatan yang mengikat di dalam keluarga ini. Ikatan yang dilakukan oleh dukun-dukun santet. Allahu Akbar. Sekarang kamu ikut dengan saya. Sudah tidak ada hubungan lagi kamu dengan yang menyuruh kamu. Semua anak buah kamu yang ada di sini juga ikut dengan saya. Bagaimana dengan nasib kami? Siapa yang ingin merawat dan mengurus kami, mengasih makan? Kamu itu makhluk loh. Kamu itu kan bisa bekerja. Tidak harus dikasih makan. Kamu kan bisa bekerja. Ya nanti saya kirim ke Gunung Lawu untuk bekerja di sana lah. Bekerja kamu. Kamu kan sama seperti kita manusia ini juga bekerja. Juga sama semuanya. Bekerja, jangan malas, jangan cuma mau kasih makan. Paham kamu? Paham? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini kamar siapa, Bu? Kamar kosong, kamar kosong. Lalu apa ini di sini? Apa dulu dari sini? Assalamualaikum. Kamar ini. Assalamualaikum. Haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Ya Allah, saya memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengikat dalam rumah ini dengan izin-Mu, dengan ridho, dengan kalimat la ilaha illallah. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ada di atas sana itu ada salah satu anak buahnya dari bangsa jin tadi itu. Alhamdulillah bisa saya bawa. Assalamualaikum. Kamar siapa ini? Saya tadi malam kedengaran. Di atas sana ya. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang segala kesannya Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha la ilaha la ilaha Allah 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 la ilaha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jih, Bu, tadi ketika menggali di sana, yang pertama ditemukanlah paku ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, buhul ini atau ikatan ini. Jadi ikatan ini mengikat sebagai tower untuk menyakiti keluarga ini. Jadi ini sebagai tower yang mengikat di dalam rumah ini. Jadi kalau gangguan sihir yang seperti ini, itu kalaupun di ruqyah berapa kali pun, kalau bukulnya itu belum dihilangkan, maka akan sangat sulit sekali. Karena yang terpenting adalah bukulnya dulu yang dihilangkan. Karena ini seperti kotoran dan lalat lalu penyakit gitu. Berapa kali pun kita mengusir lalat, kalau kotorannya itu belum dihilangkan, maka dia akan datang terus. Maka yang pertama dilakukan, dihilangkan dulu kotorannya, setelah itu diusir lalatnya, dan setelah itu baru dibagari. Nah, ini nanti yang pertama kita hilangkan dulu towernya ini, yaitu bukulnya alhamdulillah sudah dapat. Lalu setelah itu nanti kita lakukan pembersihan rumahnya dengan cara nanti saya azani dan dibacakan beberapa asma karomah, dan nanti setelah itu disirami dengan daun bidara, atau di dalam Al-Quran sering juga disebut dengan daun syid. Lalu bagaimana cara-caranya nanti yang jelas saya yang melakukan, dan setelah nanti rumahnya sudah dihilangkan kotorannya, lalu sudah dipel, dibersihkan, lalu setelah itu baru panjenengan sekeluarga. Setelah itu nanti baru setelah kita bersihkan tempatnya, orangnya, lalu setelah itu nanti baru kita lakukan
pemagaran dalam rumah ini. Ngoten nggih. Jadi ini supaya jelas dan tahu, maka saya jelaskan ini daun bidara. Daun bidara ini kalau di dalam Al-Quran sering juga disebut sebagai daun syit. Dan nanti supaya lebih jelasnya insyaallah ada di pengijazahan saya. Ya nanti dulu terusin dulu. Ada di dalam pengijazahan saya tentang daun bidara untuk menetralisir gangguan-gangguan yang disebabkan oleh gangguan sihir. Salah satunya dengan daun bidara dan garam. Ada pengijazahannya khusus. Dan madu ini nanti juga sebagai sarana untuk meruqyah panjenengan beserta keluarga, karena memang madu ini salah satu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai habatun sauda atau sebagai obat. Madu nanti dicampurkan dengan kunir, lalu dimasukkan ke dalam degan, lalu dibakar ya. Ini kita mau lihat dulu setelah sudah kita netralisir yang ada di dalam buhul ini, maka akan saya lihat biasanya di dalam buhul seperti ini itu ada media-medianya untuk menjadi alat untuk menyakiti seseorang. Nah ini ada kawatnya nanti sudah berada di luar dari buhulnya ini. Biasanya buhul ini di dalamnya kawat ini, tapi ini ada di luar buhulnya. Sudah ada dua yang ditaruh atau diikatkan di luar dari buhulnya itu sendiri. Ini sangat unik ini, karena biasanya itu di dalamnya, lah ini kok di luarnya itu. Jadi sudah ada kawat dua. Ini di dalamnya ini seperti tali pocongan ini, seperti tali pocongan ini di sini ya. Ada tali pocongan di sini ya. Terus seperti batu-batu ini, ada batu, terus seperti ada pusaka apa ini, saya tidak ngerti ini di sini nih. Tapi yang jelas ada ini nih, seperti tali pocongan gitu, serta dengan beberapa rambut ini, saya nggak paham ini. Ada paku juga ini. Biasanya yang diikat dengan seperti ini secara otomatis seluruh badannya akan sakit gitu. Terutama ikatan ini yang kuat itu pada bagian perut dan kepala. Sering pusing ya. Yang sering pusing itu siapa, Bu? Anak saya. Satu keluarga ini berarti ya, sering pusing gitu ya. Karena medianya memang kawat yang ditancapkan pada kepala dan perut dua ini. Oh, perut seperti tertusuk-tusuk itu. Salah satunya ini nih, Bu, kawat ini nih. Kawat ini dimanapun ada, mau di pasar, mau di lowaan maupun dimanapun, kawat ini ada, tapi tidak semuanya menjadi buhul. Yang menjadi buhul tentunya yang digunakan atau diritualkan biasanya di makam-makam, di orang yang mati teles gitu, kecelakaan atau gantung diri gitu, itu disambati untuk melakukan kezaliman atau santet seperti ini. Memang ya kawat biasa, tetapi di dalamnya sudah terisi beberapa jin yang digunakan untuk menyakiti pemilik rumah ini. Kainnya ini pun juga dimanapun juga ada. Kalau mengatakan kain itu sama seperti kain yang lain, tetapi walaupun sama-sama kain, tapi kalau kain yang orang meninggal atau kain mori atau kain yang ditanamkan di kuburan ya mengandung energi yang negatif gitu loh. Kenapa? Karena dalamnya sudah diritualkan
meminta sambatan atau bersekutu dengan jin untuk menyakiti seseorang begitu. Pakunya pun juga ya paku biasa, ya paku bangunan itu, cuman paku bangunan yang sudah diritualkan untuk menyakiti seseorang begitu. Jadi hal-hal yang semacam ini memang ya ada gitu, dan ini bukan pikiran, bukan sugesti, tetapi benar-benar santet atau sihir begitu. Bahkan kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas itu pun juga sebenarnya ada kaitannya juga dengan ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir gitu ya. Nah sekarang setelah ini kita singkirkan, nanti kita buang, yang terpenting sudah kita netralisir. Setelah itu diajani 4 penjuru tempat ini. Setelah diazani, lalu setelah itu nanti disiram-siramkanlah dengan daun bidara ini. Ada yang untuk disiramkan di rumah, ada juga yang digunakan untuk mandi ya. Mana anaknya tadi? Monggo disiramkan sambil baca sholawat dan ayat kursi di seluruh rumah ya. Dari dalam, dari luar. Boleh dari luar terus ke dalam. Ini dibuat mandi satu keluarga ya. Monggo. Mandinya sekarang. Boleh. Sekarang boleh, besok boleh. Lebih bagusnya sekarang ngomong saya di sini. Nanti sekalian saya ruqyah. Ini jasa ini saya dapatkan dulu waktu di Pondok atau Hidayah ya, dari salah satu Habib yang berasal dari Yaman. Nah, kunirnya sudah dimasukkan, jadi sudah madunya. Sini dibakar lalu nanti diminumkan ke beliau. Monggo. Nanti setelah itu kita ruqyah pemilik rumahnya dengan menggunakan kunir, dibakar lagi. Kita lanjutkan untuk proses ruqyah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhota Qolain, Ya Kutubaroban, Ya Qawasa Samadan, Ya Mahmubah Subhani, Ya Muskini Aba Muhammad Sayyidina, Ya Abdul Jailani,
arusni 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 wa amitni fi qalbi hajat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat ya syekh syafulai ya kutubaraban ya qasa samarin ya mahbubah subhan ya widi abu muhammadin sayyidina ya abdul jalan arusni arusni wa amitni fi qalbi wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat Sebelum diminum baca Al-Fatihah 3 kali, sholawat 3 kali. Sudah itu diniatkan, ya Allah jadikanlah air degan ini sebagai obat untuk mengobati segala penyakit yang ada di dalam tubuh. Mas, diniatkan ya seperti itu ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.